tahu Waat gak sih? Waat tuh janji kayak aku mau beli ke kamu HP, tapi kamu gak mengiyain. Jadi Waat sama akad itu beda. Kalau akad kan kita ada perjanjian salah satu pihak gitu. Tapi Waat penting loh di perbankan syariah, misalnya murabahah dan ijarah muntayah bitamlik. Karena akuntansi belum dicatat dalam jurnal akuntansi karena belum ada hak kewajiban dari yang menyampaikan Waat. Beberapa bentuk penerapan produk Waat dalam perbankan syariah sebagai berikut. 1. Murabahah berbasis pesanan, murabahah lil amr bi al-syira. 2. Ijarah muntahiyah bit tamlik, IMBT. 3. Line facility syariah. 4. Transaksi repo syariah dan sukuk. 5. Hedging syariah, tahawud. Oke, kita masuk ke jurnal akuntansi Waat. PT Amdalah, sebuah bank syariah, menyediakan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Pada tanggal 1 Februari 2025, seorang nasabah Bapak Ali datang ke bank dan mengajukan permintaan pembiayaan untuk pembelian mobil senilai 300 juta. Dalam pengajuan tersebut, Bapak Ali menyampaikan waat atau janji sepihak bahwa ia bersedia membeli mobil tersebut dari bank setelah bank membelinya dari dealer. Bank menyetujui permintaan tersebut dan pada tanggal 5 Februari 2005, bank membeli mobil dari dealer dengan harga 300 juta. Setelah mobil dimiliki oleh bank dan Bapak Ali menandatangani akad murabahah dengan harga jual sebesar 330 juta yang akan dicicil selama 36 bulan. Tahap 1. Saat nasabah menyampaikan waat di tanggal 1 Februari 2025, belum ada pencatatan jurnal akuntansi karena waat belum menimbulkan hak dan kewajiban finansial. Namun, bank dapat mencatat waat tersebut dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bentuk komitmen yang bersifat kontingensi. Catatan atas laporan keuangan per tanggal 1 Februari 2025 terdapat waat janji pembelian mobil dari nasabah Bapak Ali senilai 300 juta yang akan ditindaklanjuti dengan akad murabahah setelah aset diperoleh. Tahap 2, saat akad murabahah dilakukan, setelah bank membeli mobil dan melakukan akad murabahah dengan nasabah, maka misalnya itu harga beli oleh bank 300 juta rupiah, harga jual ke nasabah 330 juta rupiah. Untuk jurnal akuntansinya sebagai berikut. Di tanggal 5 Februari 2005, keterangannya piutang murabahah masuk ke debit 330 juta. Kemudian pendapatan murabahah masuk ke kredit 30 juta. Kemudian kas bank masuk ke kredit 300 juta. Nah, pencatatan jurnal akuntansi baru dilakukan ketika akad murabahah telah terbentuk secara sah antara bank dan nasabah dan barang yang dimaksud telah tersedia atau dimiliki oleh pihak bank. Nah, tahu gak sih bedanya asuransi syariah dan konvensional? Kalau asuransi syariah dia itu mengandung prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau konvensional dia itu bebas dari prinsip-prinsip syariah. Terus contohnya itu peserta bayar 10 juta dan yang 8,5 jutanya itu masuk ke dana tabaru, terus yang 1,5 jutanya jadi ujrah atau untuk buat perusahaan. Nah, terus emang dana tabaru itu apa sih? Nah, terus kenapa dana tabaru itu lebih besar dibanding dengan ujroh? Dana tabaru itu dana sumbangan dari peserta asuransi syariah untuk saling tolong-menolong jika kalau peserta mengalami kecelakaan seperti itu. Nah, kalau lebih besar daripada ujroh itu karena untuk membayar klaim peserta, jadi harus cukup besar untuk menanggung risiko.
karena sementara ujroh hanya untuk biaya jasa pengelolaannya saja, jadi porsinya lebih kecil. 3. Akad utama yang biasa digunakan dalam asuransi syariah dan bagaimana kaitannya dengan akuntansi. Akad wakalah bil ujrah, perwakilan dan imbalan. Dalam akad wakalah bil ujrah, peserta menunjuk perusahaan asuransi sebagai wakil untuk mengelola dana tabaru yang mereka setorkan. 2. Akad mudharabah. Akad mudharabah diterapkan dalam skema asuransi syariah dengan prinsip bagi hasil antara peserta sebagai pemilik dana, sahibul mal, dan perusahaan sebagai pengelola dana, mudharib. Dalam model ini, seluruh kontribusi peserta masuk ke dana tabaru, dan tidak terdapat imbalan tetap, ujrah, bagi operator. 3. Akad hibrid, wakalah mudharabah. Akad hibrid merupakan kombinasi antara akad wakalah dan mudharabah, yang banyak diterapkan dalam praktik asuransi syariah modern. Dalam akad ini, perusahaan menerima ujrah sebagai imbalan atas jasa pengelolaan dana peserta, sekaligus bertindak sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaru. Selanjutnya ke asuransi syariah. Yang pertama ada akad wakalah bil ujrah atau perwakilan dan imbalan. PT Takaful Amanah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang menggunakan akad wakalah bil ujrah dalam pengelolaan produknya. Peserta asuransi yaitu Bapak Ahmad membeli polis asuransi jiwa syariah pada 1 Januari 2025 dengan kontribusi tahunan sebesar 3 juta sesuai dengan ketentuan dalam akad. Kontribusi tersebut dialokasikan sebagai berikut. Rp2.400.000 masuk ke dana tabaru, dana hibah untuk tolong-menolong sesama peserta. 600.000 merupakan ujrah yaitu imbalan jasa untuk PT Takaful Amanah sebagai operator. Untuk jurnal akuntansinya di tanggal 1 Januari 2025. Keterangannya, kas bank masuk ke debit 3 juta. Kemudian dana tabaru masuk ke kredit 2.400.000. Kemudian pendapatan ujrah masuk ke kredit 600.000. Selanjutnya akad mudharabah. Bapak Ahmad membayar kontribusi pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar 5 juta. Karena akad yang digunakan adalah mudharabah, seluruh kontribusi masuk ke dana tabaru. Tidak ada ujrah tetap untuk operator. Dana diinvestasikan oleh operator pada tanggal 31 Januari menghasilkan laba investasi 500.000 sesuai nisbah 70% untuk peserta dan 30% untuk operator. Untuk jurnal akuntansinya di tanggal 1 Januari 2025. Keterangannya, kas bank masuk ke debit 5 juta. Kemudian dana tabaru masuk ke kredit 5 juta. Kemudian di tanggal 31 Januari 2025 keterangannya, kas bank masuk ke debit 500.000. Selanjutnya pendapatan investasi dana tabaru masuk ke kredit 350.000. Kemudian pendapatan investasi operator masuk ke kredit 150.000.
Ketiga, akad hybrid atau wakalah mudharabah. Pada 1 Januari 2025, peserta membayar kontribusi 10 juta terdiri dari 8.500.000 masuk ke dana tabaru. Selanjutnya 1.500.000 masuk ke ujroh atau fee tetap untuk operator. Pada 31 Januari 2025, dana tabaru diinvestasikan masuk menghasilkan laba 1 juta. Nisbah itu 80% atau 800.000 masuk ke peserta masuk ke dana tabaru. Kemudian 20% 200.000 masuk ke operator atau pendapatan usaha. Jurnal akuntansinya di tanggal 1 Januari 2025. Keterangannya kas bank. Masuk ke debit 10 juta. Kemudian dana tabaru masuk ke kredit 8.500.000. Kemudian pendapatan ujroh masuk ke kredit 1.500.000. Kemudian di tanggal 31 Januari 2005 keterangannya kas bank masuk ke debit 1 juta rupiah. Kemudian dana tabaru masuk ke kredit 800.000. Selanjutnya pendapatan usaha atau operator masuk ke kredit 200.000. Nah, itu adalah jurnal akuntansi Wa'ad dan asuransi syariah.